Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Oh come and behold, he born the King of angels. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Christ the Lord.
first shone a holy light. Whoa, go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Oh, go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Have a blessed Christmas tahun ini. Dan kami percaya karena ini tahun 5785 tahun Ibrani, berarti juga tahun depan 2025 akan ada double grace dan juga akan ada multiplikasi. Katakan multiplikasi. Kalau selama ini belum kelihatan buahnya, hari ini saya mau beritahu tahun depan the best is still yet to come. Selain daripada itu, kami percaya tahun depan namanya the year of preparation. Preparation apa? Baca Matius 25, yaitu bagaimana kita mengelola resources, keuangan, keluarga kita. Itu dituntut oleh Tuhan. Jadi pertama, 5 gadis bijaksana, itulah Anda dan saya. Yaitu punya persiapan, urapan, dan juga itu bicara soal keuangan. Kemudian perumahan talenta dan bagaimana mempergunakan resources itu. Yaitu bedanya domba dengan kambing. Kitalah domba-domba itu yang punya hati Yesus, memperhatikan orang yang lapar, haus, dalam penjara, orang yang sakit. Dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Itulah to prepare yourself. Dan satu lagi, kalau orang menantikan kedatangan Tuhan. Sebab selama ini the year of the favor of the Lord. Tapi kan ada hari pembalasan Allah kita. Maka saudara siap untuk menghadapi apapun tantangan di depan. Karena Tuhan janji, I will be with you always. Selamat tahun baru. Dan kami percaya multiplikasi. God bless you. Mungkin dari Ibu. The year of preparation, saya percaya bahwa siapa yang kita katakan bahwa kita harus prepare, kita harus sedia. Karena Natal juga mengadakan bukan kedatangan Kristus yang untuk kelahirannya, tapi kedatangannya kedua kali. Di mana orang yang bersih tangannya dan yang suci hatinya, dialah yang menerima berkat daripada Tuhan. Dan saya percaya bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita mengalami double grace, yaitu kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Merry Christmas dan Happy New Year untuk kalian semua. Amin. Amin. God bless. God bless. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun
disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom warga kerajaan, selamat pagi, selamat hari Natal bagi kita semua. Saya berdoa supaya damai dan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Semua kita menikmati kemurahannya di hari Natal ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang baik yang sudah menuntun kita sampai hari ini adalah Tuhan yang akan terus menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, di hari Natal ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita untuk menguatkan kita sebagai perenungan Natal kita di tahun ini. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini, percayalah bahwa kehadiran Kristus di tengah kita adalah respon dari Allah, respon dari Tuhan untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia tidak pernah tinggal diam akan segala sesuatu yang sedang kita alami. Kalau kita merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sebelum mereka
pada akhirnya berjumpa dengan Yesus yang adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Mereka mengalami 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama sekali kepada mereka. Tidak ada nabi dan tidak ada tanda-tanda mujizat yang mereka alami. Namun di balik sepertinya Tuhan diam, sebenarnya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah buat mereka. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk menyatakan kepada mereka bahwa Dia Allah yang maha kuasa, Dia adalah Raja yang sempurna, Dia adalah Imam yang sempurna, Dia juga adalah Nabi yang sempurna. Dia bukan hanya sekedar perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah, namun perkataan itu menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus Tuhan, kita akhirnya mengenal bagaimana Allah, bagaimana Dia meresponi kehidupan kita. Ketika kita sedang mengalami kekecewaan, kita mengingat bahwa Yesus juga mengalami kekecewaan. Ketika kita ditinggalkan orang-orang yang selama ini bersama dengan kita juga mengingat bahwa Yesus mengalaminya. Dia ditinggalkan oleh para murid. Ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percaya, Yesus juga mengalaminya. Dan kita dapat melihat bagaimana respon Yesus terhadap semua hal yang kita alami setiap hari. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan melihat beberapa ayat yang ada di sana. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini adalah pemberitaan Yohanes tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya dikatakan seperti ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, dari 3 ayat ini kita akan belajar bahwa yang pertama, bahwa Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah terang yang sejati, terang yang selalu ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mengalami mati lampu di rumah kita, dan kita sulit sekali untuk berjalan, tidak tahu harus kemana, pintu ada di sebelah mana, dapur di sebelah mana, kita mau cari barang yang kita perlukan itu sepertinya susah sekali. Namun ketika ada orang yang menyalakan satu lilin, kita memiliki pengharapan bahwa ada terang nih. Kita mungkin bisa menemukan apa yang kita cari. Saudara, analogi sederhana itu coba kita pikirkan ketika dalam kehidupan kita nggak tahu harus kemana, kita nggak tahu harus berbuat apa, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, kita nggak tahu 2025 akan seperti apa. Namun ada pengharapan buat kita ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan kembali bahwa terang yang sesungguhnya, terang yang sempurna itu sudah datang ke dalam dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang memberikan perintah bagi kita. Saya sering sekali mengulangi kalimat ini. Tapi Dia adalah Tuhan yang juga memberikan kita tuntunan bagaimana kita berjalan di dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa menemukan terang yang sejati melalui perkataannya, melalui firman Tuhan. Ada ayat di dalam kitab Mazmur yang berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap langkah-langkah kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan kita bahwa sang terang itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan mencari terang yang lain Bapak Ibu Saudara. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kalau ditanya kenapa Dia datang untuk menebus kita, jawabannya adalah karena kita memang adalah kepunyaannya. Saya dan saudara adalah milik kepunyaannya Tuhan. Saudara masih ingat ketika kita merayakan Natal di bulan Desember, awal Desember ini, tanggal 1 Desember, pembicara kita waktu itu Pastor Yeri Pati Nasrani sedang memberikan kepada kita cerita bagaimana papanya dia, ya, almarhum Roni Pati Nasrani, mendedikasikan hidupnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan semua yang dia mau, semua yang dia cita-citakan, supaya 2 anaknya, yaitu Benny dan Yeri, itu dapat terlepas dari jerat narkoba. Nah, kisah ini sebenarnya kisah yang sangat inspiratif buat saya. Ada banyak hal yang berubah ketika saya mendengarkan kisah ini pertama kali. Tentunya
Bukan tanggal 1 Desember kemarin saya pertama kali mendengarkan cerita ini. Saya sudah mendengarkan ini mungkin belasan tahun yang lalu ketika mereka diwawancara di salah satu stasiun TV nasional di Indonesia. Yang saya pikirkan adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Belum tentu orang tua yang lain mau meninggalkan pekerjaannya di saat dia sedang terkenalnya, di saat dia sedang ada di posisi yang terbaik di dalam pekerjaannya, dia sedang dibayar paling mahal dengan rating yang paling mahal di pekerjaannya, dan dia mau meninggalkan semuanya itu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Nah, kalau ditanya kenapa dia mau, jawabannya cuma satu: karena itu anaknya, bukan anak orang. Itu anaknya sendiri. Makanya dia mau untuk meninggalkan sepak bola dan spend time dengan anak-anaknya, menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa ada sesuatu yang lebih indah dari narkoba, ada sesuatu yang bisa menerima kamu, memberikan rasa tenang, memberikan penerimaan lebih daripada pergaulan di luar rumahmu, yaitu keluarga. Saudara, ketika saya merenungkan itu, saya mendengar cerita, kemudian saya merenungkan itu, saya berpikir begini, almarhum Pak Roni Pati Nasrani adalah bapak yang terbatas. Dia juga manusia, dia juga punya kesalahan pasti, dia juga punya kelemahan pasti, tapi dia mau mendedikasikan hidupnya supaya anak-anaknya dapat dipulihkan. Kemudian saya mengingat Yesus pernah berkata, kalau Bapa di dalam dunia ini tahu bagaimana memberi yang baik, terlebih lagi Bapamu yang ada di sorga. Nah, hari ini kita merayakan Natal. Saya ingin kasih tahu kita begini. Kalau kita pernah mengalami kasih dari Bapa yang baik di dalam dunia ini, namun Bapa yang di dalam dunia ini pasti pernah juga membuat kita kecewa. Karena Bapa yang ada dalam di dunia ini, bahkan setiap kita ini punya kelemahan. Kita ini terbatas dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini. Namun kalau kita merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita, Dia datang ke dalam dunia ini karena apa? Karena kita adalah miliknya sendiri. Kita adalah buatannya sendiri. Dia membentuk kita, Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, dan Dia datang kepada miliknya sendiri. Kalau ditanya kenapa Yesus mau datang ke dalam dunia, karena kita buatan tangannya. Kalau ditanya kenapa dia mau menebus kita, karena memang kita adalah milik kepunyaannya. Saudara, ini adalah kabar baik bagi kita. Saya ingin menguatkan setiap kita hari ini. Mari renungkan betapa Allah mengasihi saudara melalui Natal. Mari renungkan betapa Allah itu concern dengan kebaikan kita melalui peristiwa Natal. Jangan jadikan peristiwa Natal hanya sebagai satu masa di mana kita menghabiskan banyak energi, banyak uang, dan banyak hal yang lain. Kita buang segala waktu kita untuk merayakan, tapi kita tidak mendapatkan perenungan dari esensi yang sesungguhnya dari Natal. Natal bukan tentang pesta pora. Coba saudara baca kembali peristiwa kelahiran Yesus. Dia adalah raja yang sempurna. Tahtanya bukanlah tahta yang terbuat dari emas. Tahtanya adalah kayu salib. Tempat kelahiran Yesus bukanlah rumah sakit terbaik di Yerusalem saat itu, tapi dia dibaringkan di atas sebuah palungan. Mahkotanya bukanlah mahkota yang dibalut dengan berlian, emas, diamond, dan segala macam batu yang berharga, tapi mahkotanya adalah mahkota duri. Kelahiran Yesus bukan berbicara tentang sesuatu yang gegap gembita, sesuatu yang penuh dengan pesta pora. Kelahiran Yesus berbicara tentang damai sejahtera Allah yang datang kepada manusia melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita memiliki perenungan yang benar, maka kita akan tahu begini. Natal bukan soal baju baru, bukan soal barang-barang yang baru yang bisa kita beli, tapi Natal berbicara tentang nilai hidup yang dibaharui. Kalau kita merayakan Natal dan berpikir harus ada yang baru dalam hidup kita, saya ingin kasih usul atau ide buat kita. Mari lihat apakah ada nilai hidup yang baru yang kita terima dalam perenungan Natal kita. Lebih dari baju, sepatu, dan semua aksesoris lainnya yang kita perlukan untuk dibaharui waktu Natal. Lebih dari semuanya itu adalah hidup kita.
Nggak apa-apa nggak ada baju baru. Nggak apa-apa nggak ada jam tangan baru. Nggak apa-apa nggak ada sepatu baru, tas baru. Nggak apa-apa. Semua barang kita nggak apa-apa. Tidak menjadi baru. Kita nggak beli barang apa-apa nggak apa-apa. Yang penting ini, jangan sampai kita kehilangan perenungan yang sesungguhnya dari Natal. Yaitu ada harapan yang baru. Ada kehidupan yang baru. Ada nilai hidup yang baru yang kita temukan setiap kali kita merayakan Natal. Kenapa? Karena di ayat yang ke-12, ini ayat favorit saya bilang begini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah ketika kita menyadari bahwa semua kita orang yang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa supaya kita dapat menikmati bagaimana menjadi anak-anak Allah. Kembali lagi perenungan tentang seorang bapa. Bapa yang di dalam dunia ini tahu bagaimana memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi bapa yang ada di sorga. Dia menyediakan bukan apa yang kita inginkan, tapi bapa menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan seringkali apa yang kita perlukan kita pikir kita tidak perlu, tapi bapa menyediakannya bagi kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan buat setiap kita. Saya mengenal seseorang yang dia tumbuh besar tidak bersama dengan orang tuanya. Kemudian di masa-masa remajanya, di masa-masa waktu dia sekolah, karena dia tinggal sendirian, dia bertumbuh sendirian tidak bersama dengan orang tuanya, akhirnya dia suka pergi untuk main ke warnet ya. Di zaman-zaman itu saudara ya, mungkin generasi Z ini belum tentu semuanya tahu apa itu warnet ya. Jadi zaman dulu untuk kita bisa main game seperti Counter Strike, kemudian Ragnarok, kita nggak bisa main di rumah karena nggak semua orang punya PC, nggak semua orang punya komputer. Apa yang kita lakukan? Kita main ke warnet. Nah, singkat cerita, anak ini tumbuh, dia main Counter Strike, kemudian di saat dia bermain, makin lama dia bermain, dia akhirnya punya satu keinginan, rasa penasaran gimana sih mereka membuat game ini. Akhirnya dia belajar secara manual, dia cari teman-teman yang lebih mengerti, dia tanya segala sesuatu. Akhirnya di usia yang masih sangat muda, dia sudah memiliki basic untuk membuat satu games dan juga belajar sedikit-sedikit tentang software development gitu ya. Nah, singkat waktu berjalan ya, dia terus belajar. Ketika dia lulus sekolah, dia masuk sekolah militer ya, jadi tentara, saudara. Nah, dia pikir apa yang dia sempat pelajari tentang IT, bermain games dan lain sebagainya, dia pikir itu nggak akan bermanfaat sama sekali. Namun ternyata apa yang secara mungkin tidak sengaja dia lakukan, sepertinya sepele waktu dia sekolah itu, ketika dia masuk ke dalam satuannya di TNI, dia ditempatkan di bagian cyber. Dan akhirnya semua yang pernah dia pelajari waktu dia masih sekolah, dia pelajari di luar sekolah itu, sangat-sangat menolong dia ketika dia ada di dalam pekerjaannya. Saudara, seringkali sesuatu terjadi dalam hidup kita dan kita pikir kita nggak perlu untuk mengalaminya. Kita nggak perlu untuk ada di proses itu. Sampai ketika waktu berjalan. Dan akhirnya kita menemukan di satu titik, untung kita pernah melewati masa-masa yang dulu kita pikir nggak ada gunanya. Untung kita pernah menikmati, kita pernah melewati masa-masa di mana kita mau nggak mau harus belajar untuk mengelola keuangan, belajar bermain musik, belajar sedikit-sedikit desain. Saudara, percayalah bahwa Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Percayalah bahwa Bapa yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus itu adalah Bapa yang selalu punya rencana dalam hidup kita. Tidak ada satu peristiwa di dalam hidup kita yang di luar sepengetahuan Tuhan dan di luar rencananya bagi kita. Kalau kita percaya hal itu, saudara, maka semua peristiwa, baik itu yang enak, yang gak enak, yang Tuhan izinkan kita lewati hari ini, semua itu masuk dalam rencana Bapa. Karena Bapa tahu di hari-hari yang akan datang,
Kita perlu semua yang sudah kita lewati di masa yang lalu untuk menjadi sesuatu yang menguatkan kita di hari-hari yang berikutnya. Kita menjadi anak-anaknya. Dia bukan hanya Bapa di mana kita meminta, di mana kita dapat menyandarkan kepala kita, bukan. Tapi dia juga Bapa yang mendidik kita, menolong kita untuk kita bisa semakin kuat dan dewasa di dalam Dia. Saya berdoa supaya melalui perayaan Natal hari ini, setiap kita mendapat perenungan yang baik tentang Tuhan, bahwa Kristus sudah lahir di tengah kita. Jangan memberi respon yang salah kepadanya. Mari terimalah Dia karena kita adalah milik kepunyaannya. Karena kita adalah buatan tangannya. Dia yang paling tahu bagaimana cara memulihkan kita. Dia yang paling tahu bagaimana cara mengubahkan kehidupan kita. Saya berdoa biarlah perenungan kita yang singkat ini dapat menginspirasi kita, memberkati kita di hari perayaan Natal ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dapat mengingat kembali bahwa Kristus sang terang yang sempurna itu sudah lahir dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berdiam di tengah-tengah kami. Hamba berdoa Tuhan hari ini untuk semua umat-Mu dimanapun berada. Dengan segala keberadaan kami, biarlah damai dan sukacita Natal menjadi bagian kami hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami perlu Engkau. Berkati setiap kepala rumah tangga. Berkati setiap ibu rumah tangga. Anak-anak Tuhan, anak-anak KGC yang tidak sempat pulang ke Indonesia. Biarlah kami semua dapat mendapat perenungan yang baik di Natal ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Mungkin kami sedang belajar sesuatu yang kami gak suka hari ini. Tapi ajar kami Bapa untuk kami mengerti bahwa tidak ada satu peristiwa dalam hidup kami yang di luar rencana-Mu. Biar semua kami memahami bahwa sekecil apapun peristiwa itu ada. Kami melewatinya supaya itu akan menjadi kekuatan buat kami menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami hari ini, kemanapun kami pergi. Biarlah kami terus merenungkan bahwa Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Engkau telah datang ke dalam dunia dan kami tidak pernah harus takut untuk tersesat karena kami punya terang yang sempurna bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan hari Natal bagi kita semua dimanapun berada. Dan sampai jumpa di hari Minggu nanti, ibadah raya yang terakhir di tahun ini. Saya akan melayani setiap kita. Mari kita datang dengan penuh sukacita. Kita merayakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Saya mengingatkan buat setiap jemaat bahwa tanggal 1 Januari kita akan membuat ibadah awal tahun, ibadah pembukaan tahun. Kita akan sama-sama mengambil ayat emas dan juga akan ada tukar kado seperti yang sudah saudara lihat di grup WhatsApp kita. Biarlah setiap kita dapat berpartisipasi dan setiap kita dapat menikmati berkat kebersamaan, damai dan sukacita dari Tuhan. Selalu ada pengharapan bagi kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.